Hei kawan, kenalin, aku Arlan Kusuma. Minggu 22030410. Aku dari Prodi Manajemen dan Bisnis. Matkulku, Manajemen Teknologi Informasi. Terima kasih. Halo Arlan, aku ingin bertanya nih, apa alasan kamu memilih kampus Umbri dibandingkan dengan kampus yang lain? Dan mengapa kamu memilih Prodi Manajemen? Baik. Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau merupakan salah satu pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa yang tertarik dalam bidang manajemen. Nah, mungkin ada beberapa. Salah satu yang diambil dari program studi manajemen di UMBRI. Yang pertama yaitu reputasi dan akreditasinya. UMBRI memiliki reputasi yang baik di kalangan perguruan tinggi di Indonesia, dan prodi manajemen mereka biasanya memiliki akreditasi yang baik pula. Nah, akan saya lanjut. 2. Kurikulum yang relevan. Prodi Manajemen UMBRI didesain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek manajemen yang diperlukan dalam dunia bisnis modern. Yang ketiga, fasilitas dan sumber daya. UMBRI mungkin menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung proses belajar mengajar, seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium komputer, dan akses database riset yang relevan. Nah, lanjut. 4. Dosen berkualitas. Dosen-dosen di Prodi Manajemen UMBRI mungkin memiliki latar belakang yang kuat dalam industri dan akademis, dan mereka dapat memberikan wawasan yang berharga kepada mahasiswa berdasarkan pengalaman praktis mereka. Yang kelima, peluang karir. Mahasiswa yang lulus dari Prodi Manajemen UMBRI mungkin memiliki peluang karir yang baik di berbagai sektor, termasuk perbankan, manufaktur, retail, konsultan, manajemen, dan lain-lain. Lanjut. Nah, mungkin penyampaian alasan saya mengapa memilih UMBRI mudah-mudahan dapat menarik teman-teman untuk bisa bergabung karena adanya program dan fasilitas yang cukup agar dapat mendongkrak ilmu pengetahuan di dunia manajemen dan bisnis teman-teman. Mungkin masing-masing individu memiliki alasan yang berbeda-beda untuk memilih prodi manajemen di UMBRI, tetapi faktor-faktor di atas dapat menjadi pertimbangan umum bagi calon mahasiswa berikutnya. Terima kasih. Arlan, aku mau tanya, coba berikan pengertian tentang teknologi informasi dan perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Terima kasih. Oh, iya. Teknologi informasi atau TI merujuk pada penggunaan teknologi seperti komputer, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur terkait lainnya. Perlunya teknologi informasi atau TI terletak pada perannya yang vital dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa alasan mengapa TI sangat penting. 1. Automatisasi proses bisnis. 2. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi. 3. Pengelolaan informasi yang efektif. 4. Peningkatan layanan pelanggan. Lanjut. Nah, untuk sistem informasi atau SI adalah rangkaian komponen yang terkoordinasi yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, pengawasan, analisis, perencanaan, pengorganisasian, dan kontrol dalam suatu organisasi. Terima kasih. Apakah ada lagi? Ada lagi nih Harlan. Coba jelaskan perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Terima kasih. Oh iya, baik. Perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer adalah dua komponen utama dalam sistem komputer yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Mari kita bahas keduanya. Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Ini termasuk eh, Central Processing Unit (CPU). 1. Memori. 2. Motherboard. 3. Perangkat penyimpanan. 4. Perangkat input dan output. 5. Kartu grafis atau GPU. Lanjut. Nah, untuk perangkat lunak.
Perangkat lunak komputer atau software adalah program-program yang dijalankan pada perangkat keras untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ini termasuk: 1. Sistem operasi, 2. Aplikasi, 3. Driver, 4. Utilities. Dan kesimpulan dari keduanya itu ialah perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama untuk menjalankan berbagai aplikasi dan memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada komputer. Tanpa kedua komponen ini, komputer tidak akan berfungsi dengan baik. Terima kasih. Erlang, ada dua pertanyaan lagi nih. Bagaimana pengambilan keputusan di level manajemen? Pengambilan keputusan di level manajemen sistem penunjang keputusan. Terima kasih. Oh, iya, oke. Nah, pengambilan keputusan di tingkat manajemen merupakan proses penting dalam menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama, pengambilan keputusan di level manajemen. 1. Strategis, 2. Taktis, 3. Operasional. Dan untuk yang kedua, sistem penunjang keputusan atau Decision Support System, disingkat dengan DSS. Yang pertama, 1. Definisi, 2. Komponen, 3. Jenis, 4. Manfaat. Lanjut. Dan untuk kesimpulan keduanya, dengan menggunakan sistem penunjang keputusan yang tepat, manajemen dapat meningkatkan kualitas keputusan mereka dan mempercepat proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi nih, Harlan. Coba jelaskan pengertian data, informasi, dan pengetahuan, pengorganisasian data dan informasi. Nah, baik. Mari kita bahas pengertian serta pengorganisasian dari data, informasi, dan pengetahuan. Nah, untuk data, data adalah kumpulan fakta mentah atau potongan informasi yang tidak berarti secara langsung tanpa diinterpretasikan atau diolah. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau jenis informasi lainnya. Nah, untuk informasi, informasi adalah data yang telah diolah atau diinterpretasikan menjadi bentuk yang memiliki makna dan relevansi bagi penerima. Informasi memberikan pemahaman atau penjelasan tentang suatu situasi atau fenomena. Dan untuk pengetahuan, pengetahuan adalah pemahaman yang lebih dalam atau pola yang teridentifikasi dari informasi yang diterima. Ini melibatkan interpretasi, analisis, dan sintesis informasi untuk membuat pemahaman. Lanjut. Nah, kalau untuk pengorganisasian data dan informasi, pengorganisasian data dan informasi adalah proses pengelompokan, mengelola, dan mengklasifikasikan data dan informasi agar mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan. Yang pertama, pengorganisasian data dan informasi. Pengorganisasian data dan informasi adalah proses mengelompokkan, mengelola, dan mengklasifikasikan data dan informasi agar mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan. Dan yang kedua, pengklasifikasian. Mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis, waktu, lokasi, atau kategori lainnya untuk mempermudah penemuan dan analisis. Terima kasih. Lanjut 3. Pengolahan. Memproses data menjadi bentuk yang lebih terstruktur atau informatif, seperti merangkum data, menghitung statistik, atau menghasilkan laporan. 4. Penyimpanan.
menyimpan data dan informasi dalam format yang aman dan mudah diakses, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Pengorganisasian data dan informasi yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan. Terima kasih. Nah, berikut kesimpulan dari keseluruhan materi kita. Kesimpulan umumnya adalah bahwa pemahaman yang baik tentang topik-topik ini sangat penting untuk kesuksesan organisasi dalam era digital saat ini, dan pengelolaan yang efektif dari data, informasi, dan teknologi menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Terima kasih ya Harlan, sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses buat kedepannya. Iya, sama-sama. Amin. Kamu juga ya. Saya Harlan Dwi Kusuma dengan NIM 22030410 dengan kelas 4 Rek B MJT 1 dengan matkul UTS Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Iqbal Ahmad SPMM. Terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalam.